Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah tempat kita berserah, tempat hati kembali, dan tempat jiwa menemukan ketenangan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan dalam hidup, dalam sabar, dan dalam tawakal. Hidup manusia tidak pernah benar-benar lepas dari cobaan. Setiap hari adalah rangkaian ujian, pergulatan batin, dan perjalanan hati yang seringkali tidak mudah. Ada saat-saat di mana jiwa merasa kuat, penuh semangat, dan optimis. Namun ada pula masa ketika hati terasa berat, langkah terasa lelah, dan pikiran dipenuhi kegelisahan. Dunia bergerak begitu cepat, tuntutan hidup semakin banyak, dan manusia sering merasa harus mengendalikan segalanya sendirian. Di tengah kesibukan dunia, seringkali kita lupa satu hal yang paling penting, kita punya tempat terbaik untuk kembali. Tempat di mana tidak ada penilaian manusia, tidak ada tuntutan berlebihan, dan tidak ada kepalsuan. Tempat itu adalah Allah. Dialah tempat pulang yang sejati bagi hati yang lelah. Ada satu kalimat sederhana, namun sangat dalam maknanya. Serahkan semua pada Allah. Kalimat ini bukan sekadar nasihat, bukan pula kalimat penghibur semata. Ia adalah jalan menuju ketenangan. Ia adalah pintu bagi jiwa yang ingin beristirahat dari beratnya beban hidup. Namun seringkali, manusia mengucapkannya tanpa benar-benar memaknainya. Manusia hidup dengan rencana, harapan, dan cita-cita. Kita menyusun masa depan dengan detail. Kita berharap semua berjalan sesuai keinginan. Kita ingin hidup stabil, bahagia, sukses, dan tenang. Tetapi kenyataannya, tidak semua rencana berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Ada rencana yang terhambat oleh waktu. Ada yang runtuh oleh keadaan. Bahkan ada yang hancur tanpa sebab yang mampu kita pahami. Ketika hal itu terjadi, hati manusia mulai goyah. Kegelisahan muncul perlahan. Rasa kecewa menyusup ke dalam dada. Amarah, kesedihan, dan putus asa bergantian menguasai pikiran. Pada titik ini, manusia sering merasa seolah hidup tidak adil. Seolah Allah tidak mendengar doa-doanya. Padahal sesungguhnya, di balik semua itu, ada satu pelajaran besar yang sedang Allah ajarkan. Manusia tidak pernah memiliki kuasa penuh atas hasil. Yang bisa dilakukan manusia hanyalah berusaha sebatas kemampuan. Selebihnya adalah wilayah Allah. Disinilah letak ujian keimanan. Apakah kita mampu menerima kenyataan bahwa kita bukan pengendali hidup, melainkan hanya hamba yang berjalan di bawah kehendak-Nya? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman." Al-Maidah ayat 23. Ayat ini menjadi pengingat yang sangat kuat, bahwa iman bukan hanya tentang apa yang kita ucapkan dengan lisan atau yakini dalam hati. Iman harus tercermin dalam tindakan. Salah satunya adalah dengan menyerahkan urusan hidup kepada Allah. Tawakal bukan tanda kelemahan, melainkan bukti keimanan yang matang. Tawakal berarti meyakini bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-Nya. Bahkan ketika akal kita menolak kenyataan yang sedang terjadi. Bahkan ketika hati kita belum mampu menerima. Tawakal mengajarkan kita untuk percaya bahwa apapun yang Allah izinkan terjadi, pasti memiliki makna dan tujuan. Bayangkan seseorang yang sudah berusaha keras mencari rezeki. Ia bangun pagi, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan berdoa dengan penuh harap. Namun hasil yang ia dapatkan tidak sesuai dengan keinginannya. Pada titik itu, dua jalan terbuka di hadapannya. Jalan kekecewaan atau jalan tawakal. Jika ia memilih jalan kekecewaan, hatinya akan semakin hancur. Ia akan terus bertanya, "Mengapa aku?" dan hidupnya dipenuhi keluhan. Namun jika ia memilih jalan tawakal, hatinya akan mulai menemukan kedamaian. Meski keadaan belum berubah, jiwanya menjadi lebih tenang. Karena ia tahu, Allah sedang bekerja dengan caranya sendiri. Inilah kekuatan dari kalimat,
serahkan semua pada Allah. Ia bukan kalimat pelarian, tetapi kalimat pembebasan. Bukan tanda menyerah, tetapi tanda percaya. Dan dari sinilah perjalanan menuju ketenangan sejati dimulai. Seringkali manusia merasa bahwa hidup ini begitu menekan. Masalah datang silih berganti seolah tidak memberi jeda. Urusan keluarga belum selesai, pekerjaan menuntut lebih banyak, kesehatan mulai menurun, dan di saat yang sama batin terasa kosong. Ada luka yang tidak terlihat, ada beban yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Dalam kondisi seperti ini, manusia kerap merasa sendirian, seakan harus menghadapi semuanya dengan kekuatan sendiri. Padahal sesungguhnya, Allah tidak pernah jauh. Allah selalu dekat dengan hamba-Nya. Yang sering terjadi bukan Allah meninggalkan manusia, melainkan manusia yang lupa untuk mendekat kepada Allah. Kesibukan dunia membuat hati lalai. Fokus pada masalah membuat kita lupa pada Sang Pemilik solusi. Akhirnya, tekanan terasa semakin berat karena hati tidak memiliki tempat bersandar. Di saat hati mulai resah, doa adalah obatnya. Ketika jiwa terasa rapuh, sujud adalah penopangnya. Dalam sujud, manusia mengakui kelemahannya. Dalam doa, manusia mengakui bahwa ia membutuhkan pertolongan Allah. Menyerahkan semua kepada Allah bukan berarti kita berhenti bergerak. Justru di sanalah makna tawakal yang sesungguhnya mulai dipahami. Banyak orang keliru memahami tawakal. Mereka mengira tawakal berarti pasrah tanpa usaha, diam menunggu keajaiban, atau menyerah pada keadaan. Padahal tawakal tidak pernah mengajarkan kemalasan. Tawakal adalah keyakinan penuh bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik, sementara manusia tetap bergerak dalam batas kemampuannya. Menyerahkan semua kepada Allah bukan berarti berhenti berusaha. Sebaliknya, usaha itu sendiri adalah bagian dari ibadah. Setiap langkah yang dilakukan dengan niat yang benar, setiap keringat yang jatuh karena bekerja, dan setiap doa yang dipanjatkan dengan tulus, semuanya dicatat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Allah memerintahkan manusia untuk berikhtiar. Namun pada saat yang sama, Allah mengajarkan manusia untuk tidak menggantungkan hasil pada dirinya sendiri. Karena hasil bukan milik manusia. Hasil adalah hak Allah sepenuhnya. Inilah yang seringkali sulit diterima oleh hati. Bayangkan seorang petani yang menanam benih di ladangnya. Ia membersihkan tanah, menanam dengan hati-hati, menyiram, dan merawat tanaman itu setiap hari. Ia melakukan semua yang bisa ia lakukan. Namun petani itu sadar, hujan bukan kuasanya. Matahari bukan miliknya. Kesuburan tanah pun bukan dalam genggamannya. Semua itu bergantung pada kehendak Allah. Meski demikian, ia tetap menanam. Ia tetap merawat. Ia tetap berusaha. Inilah gambaran tawakal yang sejati. Begitu pula dengan hidup manusia. Kita bekerja, berusaha, dan berjuang. Kita menyusun rencana dan mengambil langkah. Namun di saat yang sama, kita menyadari bahwa ada batas kemampuan yang tidak bisa kita lewati. Disitulah kita berserah. Kita menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang lapang. Hidup ini terasa sangat berat jika dipikul sendirian. Banyak kelelahan jiwa muncul bukan karena masalah terlalu besar, tetapi karena kita merasa harus mengendalikan semuanya. Kita ingin semuanya berjalan sesuai keinginan. Kita ingin hasil cepat terlihat. Kita ingin kepastian di setiap langkah. Ketika semua itu tidak terwujud, hati pun mulai gelisah. Padahal ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada diri kita. Ada zat yang maha mengatur, maha mengetahui, dan maha penyayang. Dialah Allah, Rabbul Alamin. Ketika kita mau merendahkan diri dan berkata dengan tulus, "Ya Allah, aku tidak mampu lagi. Aku serahkan semua kepadamu." Saat itulah hati mulai terasa ringan. Rasa ringan itu bukan karena masalah langsung hilang. Bukan pula karena keadaan seketika berubah. Tetapi karena hati tidak lagi berdiri sendiri. Hati kini bersandar pada keyakinan bahwa Allah tidak akan menelantarkan hamba-Nya. Allah Maha mengetahui jalan keluar dari setiap masalah,
meski kita belum mampu melihatnya saat ini. Seringkali solusi datang dengan cara yang tidak terduga. Apa yang kita anggap buntu ternyata menjadi jalan. Apa yang kita anggap kegagalan justru menjadi pintu kebaikan. Semua itu adalah tanda bahwa Allah sedang bekerja di balik layar kehidupan. Tawakal bukan sekadar teori yang indah diucapkan. Ia adalah kekuatan batin yang nyata. Kekuatan yang membuat hati tetap tenang meski keadaan belum berubah. Kekuatan yang membuat jiwa tidak runtuh meski beban terasa berat. Dan dari sinilah kita belajar bahwa menyerahkan semua kepada Allah bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan iman. Makna tawakal yang sesungguhnya adalah ketika hati percaya sepenuhnya, sementara tubuh tetap bergerak. Ketika doa tidak pernah putus, meski hasil belum terlihat. Ketika jiwa tetap tenang, meski badai masih datang. Inilah jalan menuju hidup yang lebih damai. Hidup seorang mukmin tidak pernah lepas dari dua hal yang harus berjalan seiring, ikhtiar dan tawakal. Keduanya bukan pilihan yang bisa dipisahkan, melainkan satu kesatuan yang saling melengkapi. Seperti dua sisi mata uang, atau dua sayap burung yang membuatnya mampu terbang dengan seimbang. Jika salah satunya hilang, perjalanan hidup akan pincang. Ikhtiar adalah usaha nyata yang dilakukan manusia dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Ia adalah bentuk tanggung jawab seorang hamba terhadap amanah hidup yang Allah berikan. Sementara tawakal adalah sikap hati yang menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah dengan penuh keyakinan. Ikhtiar menggerakkan tubuh, tawakal menenangkan hati. Seringkali manusia terjebak pada dua kesalahan besar. Kesalahan pertama adalah meninggalkan ikhtiar dengan alasan tawakal. Ada yang berkata, "Aku sudah menyerahkan semua pada Allah, namun tidak mau bergerak, tidak mau berusaha, dan tidak mau memperbaiki diri." Ini bukan tawakal, melainkan pasrah buta yang tidak diajarkan dalam Islam. Tawakal sejati tidak pernah mematikan usaha. Kesalahan kedua adalah terlalu mengandalkan ikhtiar tanpa melibatkan Allah. Manusia bekerja keras, menyusun strategi, dan mengandalkan kecerdikan dirinya, tetapi melupakan doa dan penyerahan diri. Ketika berhasil, ia merasa semua itu murni hasil kemampuannya. Ketika gagal, ia hancur karena merasa kehilangan kendali. Inilah bentuk kesombongan halus yang sering tidak disadari. Islam mengajarkan jalan tengah yang indah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ikatlah untamu, kemudian bertawakallah." Hadis yang singkat ini mengandung makna yang sangat dalam. Rasulullah tidak mengatakan, "Biarkan untamu lalu bertawakallah." Dan beliau juga tidak mengatakan, "Ikatlah untamu tanpa perlu tawakal." Keduanya harus dilakukan bersama. Jika seseorang hanya berkata, "Aku serahkan semua pada Allah," tetapi tidak mau berusaha, maka itu bukan tawakal, melainkan kemalasan yang dibungkus dengan dalih agama. Namun jika seseorang hanya mengandalkan kekuatannya sendiri tanpa melibatkan Allah, itu adalah kesombongan yang berbahaya. Tawakal sejati berada di tengah, berusaha maksimal, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Bayangkan seorang nelayan. Ia menyiapkan jaringnya dengan penuh ketelitian. Ia memperbaiki perahunya, memastikan semuanya siap. Lalu ia berangkat melaut. Ia tidak tahu berapa banyak ikan yang akan ia dapatkan. Kadang pulang membawa hasil melimpah, kadang pulang dengan tangan kosong. Namun setiap kali pulang, ia berkata, "Alhamdulillah, ini rezeki dari Allah." Inilah ikhtiar yang dibungkus dengan tawakal. Ikhtiar itu sendiri adalah ibadah. Allah mencintai hambanya yang bekerja dan berusaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangannya sendiri." Hadis ini menunjukkan bahwa bekerja, mencari rezeki, menuntut ilmu, dan berjuang dalam kehidupan adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Namun, hasil dari usaha itu bukan milik manusia. Kita hanya menjemput rezeki, bukan menciptakan rezeki. Rezeki sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum kita dilahirkan.
Tugas kita hanyalah berjalan di jalan yang Allah ridho dan menjemput apa yang telah ditakdirkan untuk kita. Manusia sering gelisah ketika usahanya tidak sesuai dengan rencana. Hati menjadi sempit, pikiran penuh keluhan. Padahal disitulah seni tawakal diuji. Allah ingin mengajarkan kepada hamba-Nya bahwa tidak semua yang kita inginkan adalah yang kita butuhkan. Terkadang kegagalan hari ini adalah jalan menuju keberkahan di masa depan. Ada sebuah kisah tentang seorang sahabat Nabi yang kehilangan untanya. Ketika ditanya mengapa ia tidak menjaganya, ia menjawab, "Aku sudah menyerahkannya kepada Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegurnya dan berkata, "Mengapa tidak engkau ikat dulu untamu? Setelah itu baru engkau bertawakal." Kisah ini menjadi pelajaran berharga bahwa tawakal tidak pernah menjadi alasan untuk meninggalkan ikhtiar. Ikhtiar membuat manusia bergerak dan bertanggung jawab. Tawakal membuat hati tetap tenang dan lapang. Tanpa ikhtiar, hidup menjadi kosong dan stagnan. Tanpa tawakal, hidup menjadi penuh beban dan kecemasan. Maka kesempurnaan hidup seorang mukmin terletak pada kemampuannya menyatukan keduanya. Inilah seni hidup seorang mukmin. Bekerja sekuat tenaga, berdoa dengan penuh harap, lalu menyerahkan seluruh hasilnya kepada Allah. Ketika berhasil, ia bersyukur dan tidak sombong. Ketika gagal, ia bersabar dan tidak putus asa. Dengan ikhtiar dan tawakal yang seimbang, hidup menjadi lebih ringan, dan hati menemukan ketenangan yang sejati. Hidup di dunia tidak pernah lepas dari ujian. Setiap manusia, tanpa kecuali, pasti akan mengalaminya. Ada masa-masa bahagia yang membuat hati tersenyum dan jiwa terasa lapang. Namun ada pula masa-masa sulit yang membuat hati menangis, pikiran gelisah, dan langkah terasa berat. Inilah sunnatullah dalam kehidupan manusia. Tidak ada hidup tanpa ujian, dan tidak ada iman tanpa cobaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan sungguh kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Al-Baqarah ayat 155. Ayat ini adalah pengingat yang sangat jelas bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan. Takut, lapar, kehilangan, dan kesedihan bukan tanda bahwa Allah membenci hamba-Nya. Justru sebaliknya, ujian adalah cara Allah mendidik, membersihkan, dan menguatkan jiwa. Bahkan para nabi, manusia yang paling dicintai Allah, diuji dengan ujian yang sangat berat. Nabi Ayub diuji dengan sakit bertahun-tahun hingga tubuhnya melemah. Nabi Yusuf diuji dengan fitnah, pengkhianatan, dan penjara. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diuji dengan penolakan, caci maki, peperangan, dan kehilangan orang-orang tercinta. Semua ini menunjukkan bahwa ujian bukan tanda kebencian, melainkan tanda kasih sayang Allah. Ketika ujian datang, hati manusia seringkali menjadi resah. Pikiran dipenuhi rasa takut, cemas, dan khawatir akan masa depan. Masalah terasa begitu besar, seolah tidak ada jalan keluar. Namun seringkali, masalah terasa besar bukan karena ukurannya, melainkan karena kita menghadapinya sendirian, tanpa melibatkan Allah. Disinilah pentingnya menyerahkan semua kepada Allah. Ketika kita yakin bahwa Allah bersama kita, beban terasa lebih ringan. Kita tidak lagi menghadapi ujian sendirian, melainkan bersama Zat yang Maha Kuasa. Ujian yang sama bisa terasa berbeda tergantung pada siapa kita bersandar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis ini mengajarkan bahwa pusat ketenangan hidup terletak pada hati. Dan hati hanya akan tenang jika ia bergantung kepada Allah. Allah juga berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." Ar-Ra'd ayat 28. Ketenangan sejati bukan datang dari harta, jabatan, atau kekuatan fisik.
Semua itu bisa hilang kapan saja. Ketenangan sejati datang dari hati yang selalu mengingat Allah. Semakin sering hati terhubung dengan Allah, semakin kuat ia menghadapi badai kehidupan. Seringkali, ujian justru menjadi sarana Allah untuk mendekatkan hamba-Nya kepadanya. Saat hidup lapang, manusia mudah lupa. Namun ketika hidup terasa sempit, manusia kembali berdoa, kembali bersujud, dan kembali berharap. Maka sejatinya, ujian adalah panggilan cinta dari Allah agar kita pulang kepadanya. Ketenangan bukan berarti masalah hilang. Ketenangan adalah keadaan hati yang tetap kokoh meski masalah datang. Seperti pohon besar yang ditiup angin kencang. Cabangnya mungkin bergoyang, daunnya mungkin rontok, tetapi akarnya tetap kuat menghujam ke dalam tanah. Begitulah hati orang yang bertawakal. Dunia boleh berguncang, tetapi imannya tetap teguh. Ujian juga mengajarkan arti sabar. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar adalah tetap berada di jalan Allah, tetap berdoa, dan tetap berusaha meski keadaan terasa berat. Sabar adalah tanda iman yang hidup. Karena hanya orang yang yakin pada janji Allah yang mampu bersabar. Allah menjanjikan sesuatu yang sangat indah bagi orang-orang yang sabar. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Al-Baqarah ayat 153. Bayangkan, Allah sendiri yang menyertai orang yang bersabar. Tidak ada jaminan yang lebih menenangkan daripada itu. Ketika Allah bersama kita, apalagi yang perlu kita takutkan? Menemukan ketenangan di tengah ujian bukanlah hal yang mustahil. Kuncinya adalah mengubah cara pandang. Jangan melihat ujian hanya sebagai beban, tetapi lihatlah sebagai sarana untuk naik kelas dalam iman. Dengan cara pandang ini, hati menjadi lebih lapang, jiwa lebih ikhlas, dan langkah lebih ringan. Setiap manusia diuji dengan cara yang berbeda. Ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kelebihan. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan. Ada yang diuji dengan sakit, ada pula yang diuji dengan kesehatan. Semua ujian itu adalah bentuk kasih sayang Allah, karena Allah ingin melihat siapa yang benar-benar berserah diri kepadanya. Ketika kita berkata dengan tulus, "Ya Allah, aku serahkan semua kepadamu," maka pada saat itu juga hati mulai menemukan ketenangan. Kita sadar bahwa kita hanyalah hamba yang lemah. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha, berdoa, dan bersabar. Selebihnya, kita serahkan kepada Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Penyayang. Setiap takdir yang Allah tetapkan dalam hidup manusia, baik yang terasa manis maupun yang terasa pahit, selalu mengandung hikmah. Tidak ada satu pun peristiwa yang terjadi secara sia-sia. Namun seringkali, hikmah itu tidak langsung terlihat. Hati manusia yang terbatas kerap menilai peristiwa hanya dari apa yang tampak di permukaan, tanpa mampu melihat gambaran besar yang Allah rancang dengan sempurna. Manusia sering bertanya dalam hatinya, "Mengapa ini menimpa aku? Mengapa jalanku harus sulit? Mengapa doaku belum terkabul?" Pertanyaan-pertanyaan ini wajar muncul karena manusia memiliki perasaan. Namun ketika pertanyaan itu dibiarkan tanpa iman, ia bisa berubah menjadi prasangka buruk kepada Allah. Padahal Allah tidak pernah zalim kepada hamba-Nya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini adalah kunci untuk memahami hikmah di balik takdir. Ia mengajarkan bahwa ukuran baik dan buruk menurut manusia sangat terbatas, sementara ilmu Allah meliputi segalanya. Apa yang hari ini kita benci, bisa jadi adalah penyelamat kita. Dan apa yang kita cintai, bisa jadi justru membawa mudara. Seringkali manusia merasa kecewa ketika doa tidak segera terkabul. Padahal penundaan bukan berarti penolakan. Penundaan bisa jadi perlindungan. Allah Maha mengetahui waktu yang paling tepat untuk memberikan sesuatu. Apa yang kita anggap lambat,
bisa jadi adalah cara Allah menjaga kita dari sesuatu yang belum sanggup kita hadapi. Bayangkan seseorang yang gagal mendapatkan pekerjaan yang sangat ia inginkan. Saat itu hatinya hancur. Ia merasa tidak dihargai, merasa doanya tidak didengar. Namun beberapa waktu kemudian, ia mendapatkan pekerjaan lain yang jauh lebih baik, lebih menenangkan, dan lebih membawa keberkahan. Pada saat itu barulah ia menyadari bahwa kegagalan sebelumnya adalah jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Hikmah takdir juga sering tersembunyi di balik kesulitan. Ketika seseorang diuji dengan sakit, ia mungkin merasa lemah dan tidak berdaya. Namun sakit bisa menjadi penghapus dosa, bisa melatih kesabaran, dan bisa menjadi jalan untuk lebih dekat kepada Allah. Banyak orang yang justru menemukan ketenangan batin saat sakit, karena ia lebih sering berdoa dan lebih sadar akan ketergantungannya kepada Allah. Begitu pula dengan kehilangan. Kehilangan harta, kehilangan kedudukan, atau kehilangan orang yang dicintai memang terasa sangat menyakitkan. Namun di balik kehilangan, Allah sering membuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Kehilangan mengajarkan manusia tentang keikhlasan, tentang ketergantungan sejati kepada Allah, dan tentang hakikat dunia yang fana. Ketika seseorang benar-benar menyerahkan semua kepada Allah, hatinya menjadi lebih mudah menerima takdir. Ia tidak lagi sibuk mempertanyakan, mengapa, tetapi mulai berkata, ada hikmah di balik semua ini. Inilah sikap orang beriman. Ia memandang takdir dengan kacamata iman, bukan sekadar perasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa yang sangat indah. Ya Allah, berilah aku keridaan terhadap takdir MU, berkahilah apa yang Engkau tetapkan untukku, dan jadikan aku tidak mencintai penundaan takdir-Mu. Doa ini menunjukkan bahwa menerima takdir dengan lapang adalah bagian dari ibadah. Ridha bukan tanda kelemahan, melainkan tanda keimanan yang kuat. Menyadari hikmah di balik takdir membuat hidup terasa lebih ringan. Hati tidak larut dalam kesedihan yang berlarut-larut. Pikiran tidak terjebak dalam penyesalan yang melelahkan. Amarah perlahan digantikan oleh penerimaan. Dengan sikap ini, manusia belajar untuk bersyukur dalam setiap keadaan. Bahkan takdir yang paling berat sekalipun bisa melahirkan kebaikan yang besar. Seperti tanah yang digali dalam-dalam. Semakin dalam ia digali, semakin kuat fondasi yang bisa dibangun di atasnya. Begitu pula dengan manusia. Semakin besar ujian yang ia hadapi, semakin besar pula potensi kebaikan dan kedewasaan yang Allah siapkan untuknya. Karena itu, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Apapun yang terjadi, yakinlah bahwa Allah tidak pernah salah dalam menulis takdir. Mungkin hari ini kita belum memahami. Mungkin hati masih terasa berat. Namun suatu hari, ketika waktu telah berlalu, kita akan melihat bahwa semua peristiwa itu saling terhubung dan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Allah Maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Tugas kita bukan mengatur takdir, melainkan menerima, menjalani, dan mengambil pelajaran darinya. Dengan begitu, hati akan lebih tenang, jiwa lebih ikhlas, dan hidup terasa lebih bermakna. Pada akhirnya, tujuan hidup manusia bukan hanya tentang mengumpulkan harta, meraih jabatan, atau mengejar pengakuan dunia. Semua itu bisa datang dan pergi. Yang paling dicari oleh setiap jiwa sebenarnya adalah ketenangan hati. Dan ketenangan itu tidak akan pernah ditemukan di luar, selama hati belum berserah sepenuhnya kepada Allah. Orang yang hidup dengan tawakal memiliki cara pandang yang berbeda terhadap kehidupan. Ia tidak mudah goyah ketika keadaan berubah. Ia tidak runtuh ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan. Bukan karena ia tidak merasakan sakit atau kecewa, tetapi karena ia tahu hidupnya berada dalam genggaman Allah. Ia sadar ada zat yang mengatur setiap detail hidupnya dengan penuh hikmah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupinya." Talak ayat 3. Ayat ini adalah janji yang sangat pasti. Bukan janji manusia yang bisa ingkar, tetapi janji Allah yang maha benar. Ketika seorang hamba benar-benar bertawakal,
Allah sendiri yang akan mencukupi kebutuhannya. Mencukupi bukan hanya dalam bentuk harta, tetapi juga ketenangan, kekuatan hati, dan kejernihan pikiran. Hidup dengan berserah diri membuat hati menjadi lebih lapang. Tidak ada lagi rasa takut yang berlebihan terhadap masa depan. Karena ia yakin masa depan berada di tangan Allah. Tidak ada lagi kecemasan yang berlebihan terhadap rezeki. Karena ia percaya Allah tidak akan menelantarkan hamba-Nya. Ketika hati sudah bersandar pada Allah, banyak beban hidup yang terasa jauh lebih ringan. Orang yang bertawakal juga lebih mudah bersyukur. Ketika mendapat nikmat, ia tidak merasa paling hebat. Ia sadar bahwa semua itu adalah karunia dari Allah. Ia menikmati nikmat dengan rendah hati dan menggunakan nikmat itu di jalan kebaikan. Sebaliknya, ketika ditimpa ujian, ia tidak larut dalam keputusasaan. Ia yakin ujian itu adalah jalan menuju kebaikan yang Allah siapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaib sekali urusan orang beriman. Semua urusannya adalah kebaikan. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa musibah, ia bersabar dan itu pun baik baginya." Hadis ini menunjukkan bahwa orang beriman selalu berada dalam keadaan menang. Dalam lapang ia menang dengan syukur. Dalam sempit ia menang dengan sabar. Semua keadaan menjadi bernilai ibadah karena hatinya selalu terhubung dengan Allah. Ketika seseorang benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Allah, hidupnya menjadi lebih sederhana. Ia tidak lagi sibuk memikirkan hal-hal yang berada di luar kendalinya. Ia fokus pada apa yang bisa ia lakukan hari ini, berusaha sebaik mungkin, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan menjaga hatinya tetap bersih. Selebihnya, ia serahkan kepada Allah. Berserah diri juga membuat seseorang terhindar dari kesombongan. Ia tidak merasa tinggi ketika berhasil, karena ia tahu keberhasilan itu datang dari Allah. Ia juga tidak merasa hancur ketika gagal, karena ia yakin Allah sedang mengarahkan hidupnya ke jalan yang lebih baik. Dengan sikap ini, hati menjadi stabil dan tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan. Hidup dengan tawakal bukan berarti hidup tanpa rencana. Islam tidak melarang manusia untuk berharap, bercita-cita, dan merencanakan masa depan. Namun seorang mukmin meletakkan harapan tertingginya hanya kepada Allah. Ia merencanakan dengan akal, tetapi menyerahkan hasilnya dengan iman. Ia meminta dengan doa, tetapi menerima dengan ridho. Ketika harapan tidak terwujud, ia tidak berkata, Allah tidak adil. Ia berkata, Allah tahu yang terbaik. Ketika doa belum terkabul, ia tidak berhenti berdoa. Ia justru semakin mendekat, karena ia yakin Allah mendengar setiap bisikan hatinya. Inilah seni hidup seorang mukmin, berharap tanpa memaksa, berusaha tanpa sombong, dan menerima tanpa putus asa. Berserah diri juga menjauhkan hati dari iri dan dengki. Orang yang bertawakal tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia yakin setiap orang memiliki jalan takdirnya masing-masing. Apa yang Allah beri kepada orang lain tidak akan mengurangi jatah rezekinya. Dan apa yang Allah tahan darinya bukan berarti ia kurang dicintai. Dengan tawakal, hidup terasa lebih indah dalam setiap keadaan. Baik saat tertawa maupun menangis, hati tetap terjaga dalam keimanan. Dunia tidak lagi menjadi sumber kegelisahan, tetapi menjadi ladang amal menuju akhirat. Inilah seni hidup seorang mukmin, hidup di dunia dengan hati yang terikat kepada Allah. Pada akhirnya, hidup ini akan selalu membawa kejutan. Ada hari-hari di mana kita tersenyum karena bahagia, dan ada hari-hari di mana hati terasa begitu berat hingga air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ada saat kita merasa berhasil, dan ada saat kita merasa gagal. Semua itu adalah bagian dari perjalanan hidup manusia. Namun satu hal yang harus selalu kita ingat, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Ada Allah yang senantiasa bersama kita, mengawasi setiap langkah, dan menjaga setiap detak hati. Hidup manusia terlalu singkat jika dihabiskan hanya untuk mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Terlalu melelahkan jika semua beban harus dipikul sendirian. Karena itu,
Allah mengajarkan satu jalan yang indah dan menenangkan, jalan berserah diri. Berserah bukan berarti menyerah tanpa usaha. Berserah adalah puncak dari ikhtiar yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, lalu disempurnakan dengan ridha kepada ketetapan Allah. Ketika seseorang berkata dengan tulus, "Ya Allah, aku sudah berusaha. Kini aku serahkan semua kepada MU." Pada saat itulah hatinya mulai menemukan ketenangan. Bukan karena masalah langsung hilang, tetapi karena ia sadar bahwa hidupnya kini berada di tangan Zat yang Maha Mengetahui dan Maha Penyayang. Ia tidak lagi berjalan sendirian, tetapi berjalan bersama pertolongan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupinya." At-Talaq ayat 3. Ayat ini adalah janji yang tidak pernah ingkar. Ketika seorang hamba benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan menjaga, mencukupi, dan membimbingnya. Allah akan membuka jalan dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan menguatkan hati di saat manusia merasa lemah. Dan Allah akan mengganti setiap kesulitan dengan kebaikan, sesuai dengan waktu dan caranya. Berserah diri juga membuat hati terhindar dari kesombongan. Ketika berhasil, seseorang tidak lagi merasa hebat. Ia sadar semua itu adalah karunia Allah. Ketika gagal, ia tidak merasa hancur. Ia yakin kegagalan itu adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Dengan sikap ini, hati menjadi tenang dan stabil, tidak mudah goyah oleh perubahan keadaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ajaib sekali urusan orang beriman. Semua urusannya adalah kebaikan. Jika ia mendapatkan nikmat, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa musibah, ia bersabar dan itu pun baik baginya." Hadis ini adalah penegasan bahwa orang yang berserah diri kepada Allah selalu berada dalam kemenangan. Dalam keadaan lapang, ia menang dengan syukur. Dalam keadaan sempit, ia menang dengan sabar. Tidak ada keadaan yang sia-sia dalam hidup seorang mukmin. Jika kita benar-benar menyerahkan semua kepada Allah, hidup akan terasa lebih sederhana. Kita tidak lagi sibuk memikirkan apa yang belum terjadi. Kita tidak terus-menerus menyesali masa lalu. Kita fokus menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya. Kita bekerja dengan jujur, berdoa dengan tulus, dan menjaga hati agar tetap dekat dengan Allah. Berserah diri juga berarti siap menerima takdir. Bukan berarti kita berhenti berharap, tetapi kita meletakkan harapan tertinggi hanya kepada Allah. Kita boleh meminta, boleh merencanakan, dan boleh bermimpi. Namun kita tahu bahwa Allah lah yang menentukan hasil akhirnya. Ketika hasil tidak sesuai keinginan, kita tidak putus asa. Kita percaya bahwa Allah sedang memilihkan yang terbaik untuk kita. Ketenangan hidup tidak diukur dari banyaknya harta, tingginya jabatan, atau luasnya pengaruh. Ketenangan sejati datang dari hati yang selalu berkata, "Aku serahkan semua kepada Allah." Hati seperti ini tidak mudah takut kehilangan, karena ia tahu semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ia tidak mudah cemas menghadapi masa depan, karena ia yakin Allah tidak akan menelantarkan hambanya. Sahabat sekalian, hidup ini adalah perjalanan menuju Allah. Setiap langkah, setiap ujian, dan setiap nikmat adalah bagian dari proses pendewasaan iman. Maka apapun yang sedang kita hadapi hari ini, baik kesulitan, kebingungan, kesedihan, maupun harapan yang belum terwujud, jangan kita hadapi sendirian. Katakanlah dengan hati yang tulus, "Ya Allah, aku sudah berusaha semampuku. Kini aku serahkan semua kepadamu. Engkaulah sebaik-baik penolong. Engkaulah sebaik-baik pelindung." Dengan doa itu, hati akan menjadi tenang, hidup akan terasa lebih indah, dan langkah kita akan selalu berada dalam ridho Allah. Dan ketika hati telah berserah sepenuhnya, kita akan menyadari satu kebenaran yang indah. Bahwa bersama Allah, tidak ada beban yang terlalu berat, tidak ada jalan yang benar-benar buntu, dan tidak ada hidup yang sia-sia.